biar muka cerah. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Bang Awai. Kali ini kita bakal bahas tentang yang lagi rame nih, ya kan? Sempat juga terseret huru-hara nama Bang Awai sebenarnya, ya kan? Nah, ya. Nah, aneh tanya dulu deh Bang Awai. Ini kan Bang Awai sebagai mungkin salah satu pendiri yayasan juga ya? Iya, betul. Ketua umum ya jatuh Bang Awai? Ketua umum Persaudaraan Kembang lah. Jadi legalitas kita sendiri sebenarnya ada dua, ada bentuk yayasan, ada bentuk PT. Dan memang istilahnya membuka sebuah pelatihan gitu yayasan ini. Membuka sebuah pelatihan. Nah, bicara yayasan kan non profit, makanya aneh bikin PT lagi yang istilahnya untuk profitnya. Nah, untuk mengadakan pelatihan di Indonesia kan kita harus punya lembaganya, lembaga dalam bentuk LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Nah, itu. Oke. Nah, cuman kan banyak isu yang beredar juga dan banyak cuplikan nih, ya kan, di TikTok, di YouTube. Marcel juga sempat ikut lembaga atau yayasan abang juga gitu. Bener atau enggak itu bang? Nah, kalau itu kemarin banyak yang nuduh, aneh kan katanya ngaku-ngaku ya. Nah, jadi aneh puterin aja ya hitungannya. Jadi, nah ini kebenaran ada cuplikan video. Jadi Persaudaraan Kembang ini adalah salah satu workshop ya bang? Bukan workshop, kita itu yayasan atau awalnya padepokan, tapi sekarang kita udah jadi yayasan. Yayasan Persaudaraan Kembang. Oke tuh, Yayasan Persaudaraan Kembang. Nah, di sini nih ada tulisan nih bang, ya kan? Ini sama kayak ilmu merah nih, memberantas pembodohan atas nama mistik. Nah itu gimana? Ya harus kita akui lah, di Indonesia ini banyak banget modus-modus yang mengatasnamakan mistik, memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat awam tentang fenomena mistik. Jadi segala sesuatunya akhirnya bukan hal-hal mistik. Padahal bukan mistik ya bang? Padahal bukan mistik, kadang hipnosis, kadang fenomena gimmick alat sulap tertentu. Iya. Nah, bagi kalian nih yang bertanya-tanya siapa sih yang ngajarin gue sampai berani bikin ilmu merah? Nah, secara tidak langsung beliau ini juga nih yang ngajarin gue dari mulai jenglot, ya kan, bulu perindu, cukup. Secara nggak langsung dari Bang Awai. Jelas ya. Berarti abang berperan juga lah ya atas istilahnya dari statement tadi yang saya bisa tanyakan, mungkin ada peran juga nih atau mungkin ada hubungan juga dengan pesulap merah ya? Iya, betul. Dan pesulap merah kan selalu bilang sertifikasi lah ini itu. Nah abang sendiri berarti mungkin sebagai salah satu yang tadi juga Marcel bilang ya kan, sempat belajar juga secara tidak langsung, berarti abang juga pernah sumbang sih memberikan ilmu dong, atau mungkin ada buktinya atau gimana nih bang? Kalau itu aneh malas ngomong lagi nih. Iya. Jadi aneh cukup nunjukin ini aja. Tahan bang. Aduh, sabar. Oke, cukup. Gitu. Iya. Daripada nanti aneh dibilang ngaku-ngaku lagi ya kan. Nah, berarti abang sendiri pernah apa namanya untuk ntar dulu. Untuk menandatangani atau mungkin meluluskan, kalau kita bilang sertifikat itu tanda lulus, bener bang? Iya. Tanda pernah mengikuti pelatihan. Pernah mengikuti pelatihan. Berarti abang sendiri kenal sama Marcel itu secara dekat ya? Ya, udah lumayan lama sih dari sebelum dia seramai sekarang gitu kan. Cuma kan ya balik lagi, aneh nggak mau dibilang ngaku-ngaku gitu kan. Tapi kan secara nggak langsung udah banyak lah sebenarnya rekan-rekan yang tahu. Cuma aneh nggak pernah ngakuin sama sekali, benar. Aneh nggak pernah mengaku-ngaku sama sekali. Oke. Nah, bang, cuman kan ini banyak juga nih netizen yang atau mungkin dari teman-teman paranormal juga banyak yang justru malah angkat bicara dan bikin makin kisruh. Tanggapan abang sendiri seperti apa bang? Sebenarnya ya kita nggak perlu kisruh ya. Justru saat ini kita harusnya makin bahagia. Kalau Anda bilang kan kita harusnya bersyukur dengan adanya masalah ini nih muncul nih. Ternyata kita harus berlegalitas. Ternyata kita harus mengikuti acuan-acuan pemerintah untuk melakukan praktek, dan pemerintah itu udah memberikan jalur gitu loh untuk mencapai itu semua. Justru harusnya makin pada sadar dan makin merapatkan barisan, bukan malah saling tantang harusnya. Harapan aneh sih ke situ gitu. Kalau memang nggak merasa, ngapain marah gitu kan? Nah, kalau yang marah ya berarti
ngerasa dituduh dong, berarti dia ngerasa melakukan gitu. Kalau yang nggak ngerasa melakukan nggak ada yang marah kok sebenarnya. Cuman kalau dari sertifikat tadi dan juga cuplikan tadi ya kan, boleh saya bilang ini saya aja ya, statement saya aja. Bolehlah saya yang bilang ini Bang Awai ini mungkin salah satu juga orang yang berbagi ilmu lah dengan Marcel ya. Kita nggak mau bilang guru ya, terlalu berat Bang. Ya, berat banget. Jadi berbagi ilmu ya kan, dan juga ikut sumbangsi lah, ada mengenalkan dunia spiritual atau supranatural kepada Marcel. Kira-kira bener nggak adanya? Mungkin di pelatihan Abang mungkin, atau mungkin kita bilang kelasnya Abang ini ada juga tentang supranatural dan spiritual. Ada. Jadi ya cuma poinnya masih di bagian-bagian dasar lah gitu. Nggak detail, nggak lebih gimana gitu. Poinnya dasar, yang intinya kita memberikan kesadaran awal tentang bentuk fenomena yang sebenarnya gitu. Oke. Abang kan juga kayaknya tadi di banner sempat ditunjuk sama Marcel mempunyai visi misi yang sama Marcel. Itu gimana Bang maksudnya konsepnya? Abang kan juga bilangnya stop pembodohan. Gimana Bang? Nah, jadi kalau kita sendiri Persaudaraan Kembang berdiri dari tahun 98 ya. Itu udah menyatakan #stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Yang kita stop adalah pembodohannya, bukan berarti kita tidak mempercayai mistiknya gitu. Ya nggak tahu lah kalau sekarang malah justru ada satu statement baru seakan-akan jadi nggak mau percaya mistik itu ada gitu. Kita nggak boleh lah menghilangkan mistik ya. Gitu. Oke. Nah dari Bang Awai sendiri nih ya kan ngelihat mungkin fenomena yang sebesar ini, dan ternyata ini fenomena ini berasal dari orang yang Bang Awai kenal nih kayaknya secara personal gitu. Bang Awai sendiri ngelihatnya kayak gimana sih Bang? Lucu. Karena Anda tahu banget. Ya bukan ngerendahin ya. Anda tahu banget kapasitasnya lah gitu. Jadi ya lucu aja gitu. Ya ini kan udah di luar kapasitas. Ya cuman kan dari satu sisi juga gini Bang, maksudnya dia selalu, Marcel ini kan juga selalu orang yang kalau kita lihat statementnya di internet ya, ini aneh nggak mau salah nyebut nih, kita lihat statementnya di internet, dia selalu seseorang yang menuntut pembuktian. Nah, Abang kan kayaknya memang istilahnya kapasitas jauh lebih besar, ya kan? Menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, Abang memiliki kapasitas yang lebih besar, bahkan Abang bisa kita bilang sebagai coach, ya kan, atau pengajar. Nah, sebenarnya ini Marcel selalu berkoar tentang pembuktian gitu. Nah, Abang sendiri kan pasti selain mengajarkan ilmu, pasti Abang juga melakukan sebuah pembuktian dong. Iyalah. Di sebuah keilmuan. Pastinya. Ya kan? Jadi sebenarnya statement meminta sebuah pembuktian itu benar atau salah, Bang? Ya, kalau buat sebuah pembuktian itu benar. Nah, tapi statement itu secara nggak langsung berarti kan mematahkan statement dia sendiri. Bahwa semua kalau nggak ini, ya ini. Tapi dia mencari pembuktian. Berarti kan dia masih mengakui loh sebenarnya bahwa ada yang asli gitu sebenarnya. Oke. Nah, membahas tentang praktisi debus. Ya, nah, Marcel juga sempat membahas nih praktisi debus. Abang sendiri ya kan, kayaknya ada cuplikan nih di kelas Abang ya kan, yang Marcel dikejar-kejar. Ada. Ya kan, ada kan. Ada. Ya. Boleh ditunjukkan sedikit aja Bang, nggak apa-apa sedikit. Mau dimunculin? Iya, dikit aja nggak apa-apa. Bentar. Dikit aja. Ini nggak ada persiapan di bagian ini. Nggak, dikit aja Bang. Oke. Nggak apa-apa, cari aja dulu santai. Mana ya? Mana itu? Ada jar. Mana ya? Bagian mana ya? Ada. Mana? Oke. Ini di apa? Ya, lagian bukan di. Nggak apa Bang, santai aja cari. Slow. Santai aja, santai. Oh ini. Siap. Coba tunjukin dikit aja yang dikejar-kejar. Ini dia waktu itu ngeluarin statement kayak gini ya. Jadi ini kesini nusuk, ini kesini nusuk. Oke, siap. Oke, cukup Bang. Nah itu kronologinya kan gimana Bang? Mungkin bisa diceritakan, karena itu kan ada di kelas Abang juga kan, itu berarti posisinya? Ada di kelas. Jadi waktu itu anak-anak ngajakin tusuk jarak tuh, tusuk debus itu. Ayo kita tusuk jarak, yuk saling tusuk. Nah ternyata dia nggak berani melakukan. Gitu. Ya lucu aja jadinya, ada statement praktisi debus tapi
tusuk jarak nggak berani. Padahal ini materi dasar banget loh didebus. Itu materi dasar. Dasar banget. Nah dia selalu bahas pembuktian kebal, sampai ada orang juga yang mempraktekkan. Sebenarnya bagi abang itu pembuktian kebal itu seperti apa? Kebal itu ya nggak mesti yang katanya dibacok nggak mempan. Kebal itu ya salah satunya tidak merasakan rasa sakit, ya kan? Nah itu kan juga kebal, tidak merasakan penyakit itu udah kebal gitu. Bukan kebal yang nggak kegores atau gimana gitu. Itu kebalnya ini banget, minim banget gitu. Oke. Abang kan juga berarti kita bisa bilang adalah kompetensi ke arah sana juga ya kan? Karena berarti itu. Nah berarti bukan semata-mata ditusuk itu nggak, istilahnya gimana ya, nggak, oh ini nggak tembus nih, atau mungkin dilukai nggak bisa dilukai. Kebal itu bukan seperti itu ya bang? Bukan, banyak. Kalau dalam dunia medis itu kan anestesi tuh berarti kan ya, saat di anestesi kan orang udah kebal tuh, ditusuk jarum aja nggak berasa, jarumnya tetap masuk tapi udah dianggap kebal gitu loh. Gitu. Kembali ke praktisi lagi nih yang membawa tiba-tiba pembuktian kebal, di pandangan abang kayak apa? Sebagai coach juga nih ya kan, coach debus, masa coach debus nggak mau mengomentari kan tentang pembuktian kebal yang berlalu lalang di internet, gimana bang? Ya tetap ada mikirnya ini lucu gitu loh, karena kadang pemahaman mereka aja yang statement di luar nih ya, yang aneh maksud, pemahamannya aja kadang belum nyampe. Kok yang muncul itu bukan yang kompeten yang memberikan statement, coba yang kompeten gitu yang memberikan statement, harusnya kan begitu. Oke. Berarti untuk bersebagai praktisi yang diakui oleh Marcel, praktisi debus, itu juga semua praktisi debus harusnya memiliki kebal ya, yang kita bilang hilang rasa sakit itu. Ya iyalah, karena kan kebal itu ya tadi teorinya gitu. Praktisi debus sendiri itu ya fenomena kekebalan, tapi bukan berarti hitungannya nggak tembus, nggak luka. Dengan hilangnya rasa sakit itu juga udah bagian dari kekebalan. Ya contoh kayak cap gomeh di Kalimantan, tetap ada luka, tetap ada darah, tapi mereka nggak merasakan sakit dan tetap di media, di berita ya nyebutnya itu pasti kebal. Gitu loh. Oke. Nah, Marcel juga menantang banyak pembuktian nih bang ya kan. Kita kupas dari secara Marcel dulu, banyak menuntut pembuktian. Nah, abang sendiri kan sebagai gurunya pasti juga bisa membuktikan ya kan. Berarti abang sendiri sebenarnya bisa nih yang namanya membuktikan yang bahwasanya ditanyain santet itu nggak ada ya kan. Teluh itu nggak ada, kebal itu nggak ada. Abang sendiri berarti sempat juga mengajarkan di kelas dan juga mungkin membuktikan kepada orang-orang yang ikut di kelas abang juga ya. Ya, aneh menjelaskan pertama ya edukasinya, terus kedua cara mengobati dan cara menghindari. Nah, pastinya kita juga memberikan contoh-contoh dong gitu. Nah tapi bukan berarti kita menciptakan para praktisi santet gitu. Kita lebih menciptakan orang-orang yang menyadari apa itu santet sesungguhnya, hingga akhirnya nih kalimat santet sendiri nggak dijadikan oknum untuk melakukan modusnya gitu. Tapi memang kita berarti nggak harus menyatakan bahwasannya santet itu nggak ada ya? Ya enggak lah. Banyak kok, bener, banyak. Andai kata negara kita bukan negara undang-undang, mungkin tantangannya udah tantangan yang adu santet, bukan adu tembak lagi gitu. Oke. Dan itu sebenarnya menurut abang bisa dibuktikan secara ilmiah nggak sih santet itu? Bisa. Dan abang juga punya piagamnya juga ya? Betul. Untuk membuktikan itu secara ilmiah? Iya. Oke. Ini kapasitasnya udah beda nih ya kan? Repot juga pertanyaannya. Nah, untuk keberimbangan gitu, kita harus bahas juga dari sisi Gus Samsudin nih. Menurut abang sendiri, Gus Samsudin sebagai praktisi yang juga istilahnya ini kan bikin geger juga ya gitu. Nah, gimana nih? Abang juga resah nggak sih mungkin sebagai abang juga sebagai pengajar, sebagai praktisi? Ya resah lah. Apalagi kita udah tahu lah, untuk menjadi seorang praktisi itu harus punya STPT. Kemarin dia sendiri disamperin ke Padepokannya, ternyata STPT-nya nggak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Nah, berarti ini kan jadi PR nih bagi aneh pribadi ya. Jadi, ternyata masih banyak yang harus ditertibkan gitu. Makanya kemarin aneh juga melakukan edukasi ya kan kepada rekan-rekan supaya ayo berlegalitas gitu. Jadi poin yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah merangkul bukan memukul gitu. Bukan berarti keilmuan ini selama ini nggak ada gitu. Sebenarnya ada, cuma harus kita akui banyak juga oknum-oknum yang mengatasnamakan keilmuan. Berarti istilahnya merangkul bukan memukul, dan juga mungkin kita harus berbenah bersama-sama gitu ya bang? Betul. Iya. Oke. Nah bang, cuman kan Gus Samsudin ini kan tadi abang juga sempat menyenggol SPT-nya ini atau surat izin praktiknya ini memang sebagai apa bang dibilang tidak sesuai?
itu kan pasti pijat, sebagai terapis pijat, gitu kan. Tapi kenapa dia melakukan praktek-praktek yang istilahnya lebih ke ranah paranormal gitu kan? Nah, bicara paranormal sendiri, semua bentuk terapi tradisional, mau dia bekam, ruqyah, akupunktur, hipnosis dan lain-lain. Ini saat ini kan dari Dirjen Kestrat Kemenkes sendiri kita sudah disinergikan dengan satu sebutan yang namanya terapi komplementer. Nah, buat dapat izin praktek itu harus dapat rekomendasi dari asosiasi yang nanti rekomendasi ini dibawa ke kelurahan, ke puskesmas, minta kopnya, minta stempelnya, terus dibawa ke dinkes setempat. 14 hari kerja terbit yang namanya STPT sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, berarti kan kemarin kompetensinya pijat, kok dia tahu terapi ini, terapi itu. Nah, ini kan nggak sesuai. Jadi PR lagi nih buat aneh juga nih, gitu. Berarti emang harus berbenah lah ya. Berbenah, benar-benar berbenah gitu. Oke. Nah, cuman kan ini juga dramanya istilahnya ikut menyebar gitu Bang. Maksudnya menyebar tuh dalam artian kata jadi banyak pihak-pihak yang menunggangi juga. Nah, Abang ngelihatnya seperti apa? Karena kan sebagai mungkin kalau saya bilang ya, saya menilai Abang sebagai pengajar, ya kan, sebagai juga orang yang berkompetensi untuk menilai nih fenomena yang lagi rame nih, mulai dari perdukunan, persulapan ya kan, atau mungkin perseteruan itu gitu. Nah, kalau ada sendiri banyak keganjilan lah. Intinya kok kalau emang drama kok kayak gini banget gitu. Ini mah ya sebenarnya dibilang, kalau kita bilang settingan kekasaran ya. Kong kali kong lah. Mungkin istilahnya gimana ya kalau kita bilang? Kalau settingan gitu kan berarti ada oknum yang menyeting. Kalau kong kali kong kan terjadi kedua belah pihak. Dan banyak juga katanya indikasi-indikasi keanehan ya Bang. Maksudnya kayak Abang ngelihatnya sendiri kayaknya ini orang berdua kenapa nggak saling nyamperin aja padahal udah sama-sama di Jakarta gitu. Waktu di Blitar kenapa nggak dijadiin, giliran di Jakarta kenapa sok-sokan saling nyari, udah gitu sok nelpon, padahal aneh tahu lah nomor yang diputar itu salah gitu kan. Nah, dan aneh pasti yakin ya kan itu pasti saling punya nomor telepon lah, pasti ngantongin, karena ya mungkin netizen nggak bakal kok bisa ngomong kayak gitu, tapi buat yang bersangkutan pasti paham lah. Gitu. Oke. Iya. Dan Abang juga ngantongin nomor mereka berdua harusnya ya. Wah, ada. Iya, berarti istilahnya kenapa gini loh, kita harus menyampaikan juga bahwasanya Abang ini juga mengenal kedua sosok ini yang sedang berseteru ya. Iya, kenal. Dan mereka juga dulu sering komunikasi. Cuma mungkin sekarang karena udah viral ya, terkenal, jadi agak-agak sibuk lah. Iya. Gitu. Banyak pekerjaan ya. Iya. Oke, Bang. Cuman sebagai orang juga yang mungkin melihat perkembangan dari seorang Marcel ya kan, karena kan itu konten-konten lama kan yang ditunjukkan, dan juga kayaknya kelas-kelas Abang juga yang tadi cuplikan-cuplikan itu sekitar tahun berapa sih Bang emang itu? Itu tahun berapa ya? Ada lupa. Udah kebanyakan sih kelas gitu. Marcel pertama datang ke rumah aja tuh ada lupa gitu. Iya, kecuali chat WA pertama kali ngubungin ada lah. Oh, ada. Tapi kalau buat nginget-nginget yang kayak gitu kan kesannya nggak penting banget gitu. Kesannya dia istimewa banget. Tapi sempat juga ada selentingan yang kayak di internet bertebaran mulai, oh ternyata kita satu angkatan gitu. Mungkin maksudnya orang yang sama-sama ikut di kelas itu juga ya. Iyalah, satu angkatan. Berarti memang banyak orang juga yang harusnya juga istilahnya tahu nih, karena kan dia juga bilang gini, dia tidak percaya ilmu seperti itu, seperti adanya santet ya kan, seperti adanya mungkin pelet, dan dia juga buktikan dengan video-video yang wah ini nih cara pelet nih sebenarnya gitu ya. Dengan video-video tersebut, maksudnya kayak gimana sih Bang, Abang sendiri kan sebagai seorang pengajar pasti kan itu juga membuktikan. Abang ada rasa kecewa juga nggak sih Bang dengan statement yang kayak lah kayaknya udah sempat dibahas juga nih ya kan, tentang keilmuan seperti ini. Ada kekecewaan nggak mungkin Bang sebagai pengajar ya? Saya nggak bilang tentang Guru Marcel nih, sebagai pengajar gitu. Nah, kalau bicara pengajar, kalau aneh sebenarnya ngasih kebebasan ya, malah aneh nggak mau jadi bayang-bayang dari yang mereka yang pernah aneh aja. Bicara kecewa juga, kecewa bahagia itu pilihan kita. Jadi aneh pilih bahagia aja. Iya, aneh anggap itu satu fenomena lucu. Dimana kalau kata netizen sekarang ya umur segitu emang lagi lucu-lucunya lah. Iya, dan juga Bang menyangkut nih, kayaknya memang netizen juga harus tahu ya. Abang kan juga
hipnotis, ya kan, coach hipnotis juga. Apa sih bang maksudnya hipnotis itu kan, maksudnya ini kan juga menjadi teknik, salah satu teknik sulap biasanya ya, ya kan, sebagai teknik sulap. Nah berarti abang sendiri mungkin bisa ditegaskan dari abang sendiri, abang juga mungkin ada beberapa pesulap juga nggak sih yang sebenarnya abang sempat ajarkan, dan juga mungkin kita merujuk mungkin kita juga merujuk ke video Marcel yang juga sempat mungkin ada adegan pangku-pangkuan gitu, itu gimana bang? Jadi kalau bicara pesulap yang belajar ya lumayan banyak ya. Terus bicara pangku-pangkuan, Ane sendiri saat ini kan di Dewan Kehormatan Etik dari salah satu asosiasi yang bermitra dengan 3 kementerian, Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenaker. Nah, jadi Ane dari Dewan Kehormatan Etik Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Itu di kita ada yang namanya kode etik, dan itu udah menyalahi kode etik gitu. Jadi kita udah layak menegur sebenarnya. Kita punya wewenang dan kita memang harus, kalau di asosiasi harusnya sudah didudukan. Nah, tapi kan kemarin ada statement bahwa Ane itu cuma ngaku-ngaku. Jadi Ane pikir ya sudahlah gitu. Tapi poinnya sebagai Dewan Kehormatan Etik dari PKHI, Ane menyatakan sebenarnya dia harus didudukan. Diajak apa sih kalau kita bilang ya, berdiskusi atau iya betul. Apa istilah bahasanya ya, untuk ketemu tuh apa bang biasanya istilah bahasanya? Kalau di etik bukan diskusi sebenarnya, memberikan teguran. Nah, kenapa? Agar untuk melakukan praktek hipnotis selanjutnya itu lebih baik. Karena kalau bicara tentang membuktikan cewek kena pelet, nggak mesti dipangku. Kita buat cewek itu nguber-nguber juga itu udah pembuktian gitu loh. Ada yang lebih elegan. Harus dipertegas bang, abang sendiri juga sudah menegur kan sebenarnya di media sosial maupun juga udah sering banget. Ampun dah pokoknya. Udah sering banget. Tanggapannya si Marcel sendiri kayak apa bang? Maksudnya dari sudut pandang abang sendiri, mungkin emang Marcel sendiri setelah ditegur atau seperti apa gitu, abang kan berusaha mengingatkan juga sama mungkin kalau kita bilang jatuhnya udah pengajar dan murid, atau mungkin sama seperguruan lah, masa iya nggak teman seperguruan istilahnya gitu ya kan. Pas ditegur gitu responnya seperti apa sih bang sebenarnya, dan abang juga ngeliatnya seperti apa nih? Ya mengabaikan, terus pernah terjadi komunikasi dia nggak terima. Oh ya sudah, kalau memang nggak terima, yang penting kan kita sudah menyampaikan, kita sudah menegur, yang padahal tujuan dari teguran itu adalah untuk kebaikan dia, gitu. Gus Samsudin sempat abang tegur juga nggak sih? Sempat. Nah kalau responnya seperti apa Gus Samsudin? Gus Samsudin masih lebih legowo menerima. Masih gitu. Lebih legowo. Iya, malah dia bisa waktu itu di telepon istilahnya dia, saya siap ikut arahan abang. Gitu. Berarti memang istilahnya masih lebih legowo dan lebih juga istilahnya masih ada respon positif lah ya. Iya. Oke. Nah, cuman kalau kita berbicara tentang masalah ya, di mata abang sebagai mungkin trainer ya kan, terus juga praktisi juga ya kan, mungkin sosok guru juga ya kan, ngelihat antara kalau kita bilang kesalahan atau mungkin ada poin-poin yang keliru gitu, ini keduanya berarti sama-sama punya poin-poin yang keliru juga gitu bang? Iya, poin-poin yang salah lah. Tetap kalau memang keduanya nggak punya poin-poin salah, nggak mungkin ada kekisruhan gitu. Pastinya wajar sebenarnya, manusia sama-sama dikuasai ego, tapi sudah seharusnya kita itu merendah. Jadi saat keduanya sama-sama merendah, insya Allah sebenarnya nggak ada kekisruhan. Gitu. Dan abang sendiri berarti sekarang mungkin akan apa ya, dengan melebarnya kasus ini juga abang ingin ada niatan untuk mendudukan mereka bersama juga sebenarnya? Bukan cuma mendudukan, poinnya mendamaikan. Iya, ini udahlah selesaiin semuanya, ya kan. Nggak usah lagi ribut sana sini, nggak usah lagi saling memblok sana sini. Oke. Nah, abang sendiri bisa sampai ngelihat, maksudnya ini pemicunya apa bang? Abang kan awal kayak sabar banget nih ngelihat Marcel negor pelan, Gus Samsudin juga ditegor pelan ya kan, mulai legowo lah ya kan. Nah ini poinnya sampai mana tiba-tiba abang bilang, oh kayaknya ini udah harus dihentikan nih, ya kan? Nah karena kemarin pertama Ane masih mikirnya gini, ya sudahlah terserah mereka gitu kan, karena selama nggak nyenggol Ane, ternyata ada statement yang akhirnya nyenggol lah gitu kan.
Akhirnya oh ya sudah, oke, itu masih aneh ini. Dan akhirnya tahu ada telepon sana sini ditambah lagi dari asosiasi itu kok begini, itu kok begini gitu. Nah itu yang akhirnya ngedorong. Terus ditambah lagi kok tambah kisruh, makin ngerembet ke sana sini gitu kan. Ditambah lagi aneh ngelihat ada beberapa orang yang punya kepentingan sendiri memanfaatkan situasi saat ini. Nah jadi aneh pikir ini udah saatnya harus dihentikan. Oke, nah ada rencana ya kan? Ada rencana nggak bang? Mungkin ingin ke tempatnya Gus Samsudin dulu mungkin untuk berdiskusi. Ada. Dalam jangka waktu dekat ini, insya Allah aneh bakal ke Blitar, terus juga aneh bakal ke tempat Marcel. Intinya aneh bakal dudukan mereka bersama. Mungkin netizen saat ini terlihat seakan-akan ada yang pro ke Samsudin, ada yang pro ke Marcel. Tapi aneh yakin ada juga netizen yang bersikap netral, yang lebih pintar dari yang katanya netizen pintar, yang intinya lebih mementingkan perdamaian yang ada di Indonesia. Oke. Nah abang sendiri ini kan maksudnya istilahnya cukup apa ya kalau kita bilang dengan adanya kasus ini dan abang juga harus mendamaikan gitu kan, berarti abang sendiri kayaknya emang udah harus turun tangan dan juga istilahnya kondisi ini tuh juga abang ingin mendamaikan juga karena abang sendiri kayaknya melihat sebagai pengajar ini dunia apa ya, dunia mungkin spiritual atau supranatural juga lumayan apa ada goncang ya. Iya. Aneh ditelepon sama beberapa paguyuban pelestari Tosan Aji karena terkait keris listrik tuh harusnya penyebutannya replika keris, hingga akhirnya kesakralan dari keris itu juga nggak tercacat gitu, nggak ternodai gitu kan. Terus dari beberapa organisasi seni budaya, kebenaran aneh juga duta nasional untuk seni budaya dari salah satu lembaga rekor yang ada di Indonesia. Nah mereka juga negor kalau kayak begini seni budaya kita bisa hancur karena apa, pertunjukannya udah nggak menarik. Ini udah dibongkar-bongkar, wah pokoknya heboh lah, kisruh lah. Jadi akhirnya mereka yang neken aneh nih semua nih. Jadi aneh pikir ya sudahlah, mungkin saatnya aneh harus keluar dan mendamaikan semuanya agar ini semua terhenti. Bang, cuman sebagai pengajar juga mungkin nggak cuman dari Marcel ya, kan karena pasti banyak juga yang kembali lagi tadi ya kayak ahli sulap juga pasti ada yang belajar hipnotis sama abang ya kan. Bahkan untuk sekelasnya hipnoterapi aja pasti ada juga yang belajar sama abang ya kan. Nah ini jadinya karena memang Marcel pun juga sempat menerima sertifikat dari abang, apakah juga ada rasa dalam hati abang tuh rasa tanggung jawab, wah kayaknya gue harus tanggung jawab untuk istilahnya iya kan kayak ada yang harus kayak wah harus saya pertanggungjawabkan juga orang-orang ini ternyata gitu. Apalagi ya terkait kita sendiri duduk di Dewan Kehormatan Etik ya kan, yang biasa kita menegakkan kode etik dan lain-lain. Berarti kan ini ada yang harus istilahnya memaksa kita untuk ikut campur gitu, bukan karena atas dasar yang kayak netizen bilang pansos lah, numpang tenar lah, cari panggung. Enggak, kita nggak punya kepentingan apapun loh. Iya, ya jauh sebelum Marcel tampil di mana-mana juga aneh udah tampil gitu kan. Ya bukannya sombong, tapi aneh congkak lah. Terakhir bang, mungkin maksudnya dari sudut pandang abang mungkin bisa ditengahkan bang, ini sebenarnya kan banyak kubu terpecah belah ya bang. Jadi, tim Marcel, tim Gus Samsudin ya, tim bercandaan ya, salah mau bercandain. Mungkin bisa diperjelas bang dari abang, statement abang dari tadi juga, maksudnya bahwasannya memang niat abang ini sekarang gimana ya kan, dan arahnya kemana gitu, dan juga mungkin ini adalah bentuk tanggung jawab abang juga sebagai ya kita bilang sesama saudara lah untuk meluruskan masalah. Jadi gini, hitungannya poinnya aneh saat ini pengen mendamaikan keduanya. Jika dalam himbauan nggak bisa didengar, maka aneh akan datangi. Jika sudah didatangi tidak mau juga disampaikan, pastinya yuk kalau memang bahasanya bongkar-bongkaran, kita bongkar-bongkaran yang sesungguhnya. Gitu. Ini mungkin yang lain nyimak nggak bakal tahu apa yang mau aneh sampaikan itu. Tapi poinnya ini pastinya mereka berdua ngerti. Mereka berdua ngerti ya. Oke, siap kalau gitu. Cukup. Makasih banyak ya. Oke, siap. Bang Awai. Oke.